maka dia memperoleh pahala yang sama dari orang yang berduka. Subhanallah. Ditambah lagi kata Rasul, siapa yang mendatangi saudaranya bertakziah, maka insya Allah di yaumil kiamah nanti Allah akan memakaikan dia pakaian kemuliaan. Hadis Sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita semua, baik yang mendatangi tempat malam hari ini di tempat takziah dan keluarga yang kita datangi, semua mendapatkan pakaian kemuliaan nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk melengkapi rasa syukur kita, bersama-sama kita mengirimkan salawat keselamatan kepada baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa safiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah takziah, minta maaf atau kami lambat acara Isra Mi'raj di bawah. Satu ketika di hadis Sahih Bukhari, di kitab Bukhari, dijelaskan Ibnu Umar meriwayatkan, ahaza ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mankibi. Kata Ibnu Umar, ketika aku satu saat berjumpa dengan Nabi, Nabi memegang kedua pundakku dengan kedua telapak tangannya sambil memberikan aku nasihat, memberikan aku wejangan. Apa itu kata Ibnu Umar? Nasihat Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka garib au abilis sabil. Wa Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing, seperti tamu, seperti orang yang datang, au abilis sabil, atau seperti musafir yang perjalanannya sangat-sangat panjang. Dan kita manusia berjalan di bumi ini singgah sementara dari alam rahim kemudian ke alam dunia, menempuh satu perjalanan yang begitu panjang. Singgah sementara di bumi seperti mana musafir yang kepanasan, yang disinari dengan terik matahari, maka singgah sementara bernaung di bawah pohon yang nantinya akan melanjutkan perjalanan sampai kepada tujuan yang utama. Kita di dunia singgah sementara untuk menyiapkan perbekalan, menghilangkan rasa lelah, untuk mengumpulkan banyak-banyak amal-amal saleh. Kenapa kata Rasulullah, wa udda nafsaka min ahlil kubur? Sebagaimana kalian mempersiapkan diri di dalam kehidupan dunia sebagai ahli dunia, sebagai orang yang bertempat tinggal di dunia, kata Rasul, maka begitu pun sebaliknya, hendaknya kalian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya untuk perjalanan menuju ke alam kubur. Karena semua kita, bukan hanya almarhum yang sudah 2 malam meninggalkan kita, semua kita yang hadir di tempat ini, Bapak dan Ibu, semua adalah calon ahli kubur. Hanya sekarang kita masih ada di dunia, kita masih menjadi keluarga besar dunia. Nanti cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga ahli kubur. Maka kata Rasul, di dunia kita butuh segala-galanya untuk hidup. Semua kita butuhkan sandang, papan, makanan, minuman, kendaraan.
kita butuhkan sebagai fasilitas untuk menunjang kehidupan kita di dunia ini. Maka sebagaimana pentingnya segala macam apa-apa yang kita siapkan di dunia, jauh lebih penting lagi kita juga sambil menyiapkan perbekalan yang kita butuhkan nanti di alam kubur, yang kita butuhkan nanti di akhirat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah kembali menasihatkan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, idza asbahta, apabila tiba pagi hari, fala tantazirum masa, jangan menunggu datangnya sore. Wa idza amsaita, apabila datangnya sore, fala tantazirum sabah, jangan menunggu datangnya pagi. Artinya apa? Mulai hari ini, seterusnya, tidak menunggu waktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk kematian dengan sebaik-baiknya. Karena kadang ada bahasa kita, saya belum bisa sembahyang, belum bisa bersedekah, belum bisa berkurban, belum bisa baca Quran, belum bisa pergi bertakziah, berziarah, bersilaturahmi. Karena apa? Saya masih sibuk, masgul jiddan, masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan saya, bisnis saya, usaha sana. Baru kita tersadar, ternyata untuk mempersiapkan diri tidak harus menunggu. Karena kalau kita mau menunggu tidak sibuk, maka kesibukan tidak akan pernah ada ujungnya. Kata Rasul, akan disibukkan semua jari-jari kita dengan kesibukan-kesibukan dunia yang tidak ada putusnya kalau ingin menunggu waktu yang luang. Kalau mau menunggu kita kaya, akan senantiasa hati kita diberikan kesusahan, diberikan sifat untuk berlomba-lomba mencari dunia yang tidak ada ujung pangkalnya. Maka tidak harus kita menunggu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat 5 menit lagi. Kemudian Rasul berbincang dengan sahabat, menggambarkan bagaimana ini kehidupan dunia. Rasul gambarkan seperti 4 bersaudara. Saudara yang tertua itu lagi sakit, detik-detik mau meninggal. Saudara yang tertua ini dia panggil semua saudaranya yang 3. Saudara yang pertama dipanggil, wahai saudaraku, saya ini sakit, kemungkinan akan meninggal. Apa yang kau bantu, yang bisa kau perbuat untuk saya? Maka saudaranya berkata, saya senantiasa merawatmu, saya senantiasa menjagamu, membiayaimu, saya senantiasa menyayangimu. Sebatas itu saja. Kemudian saudara yang kedua dipanggil, wahai saudara, dengan pertanyaan yang sama, apa yang bisa kau bantu saya? Wahai saudaraku, saya hanya bisa membantu engkau. Saya akan mandikan jenazahmu, saya akan kafani engkau, saya salatkan engkau, saya antar engkau ke kuburan. Kemudian setelah itu saya akan ingat semua kebaikanmu kepadaku. Sebatas itu kata Nabi. Saudaranya yang ketiga dipanggil dengan pertanyaan yang sama. Saudaranya yang ketiga berkata, wahai saudaraku, di dunia saya bersama engkau, di akhirat, di kubur, di mahsyar, saya akan ikut bersama engkau, tidak akan pisah darimu, kata saudara yang ketiga.
Maka kata Nabi, saudara, yang pertama itulah ibarat harta benda yang kita miliki, harta benda yang kita cari, harta benda yang kita kumpulkan. Sebatas dia obati kita, dia biayai kita ke rumah sakit, dia biayai semua obat kita. Sebatas itu. Kendaraan kita, dia antar kita ke satu tempat dengan tujuan sebagaimana urusan-urusan yang kita laksanakan. Rumah kita, sebatas kita tidur di dalamnya, tidak terkena matahari, tidak terkena hujan. Sebatas itu. Yang kedua, kata Rasul, itulah kita punya keluarga, anak, istri, dan semua kerabat kita. Dia akan urus jenazah kita dengan sebaik-baiknya. Sampai dia antar nanti kita ke kubur. Sampai di kubur, stop. Tidak ada keluarga, istri biar baku cintanya luar biasa. 30 tahun, 40 tahun sama-sama. Tidak mungkin mau temani masuk ke dalam lubang lahat. Luar biasa kalau ada yang mampu begitu. Anaknya bagaimanapun cinta sama orang tuanya, maka ketika dimasukkan orang tua ke lubang lahat, dia tidak akan mungkin tinggal di situ bersama. Dia tidak akan mungkin berjaga di situ. Pasti pulang. Maka yang ketiga, kata Nabi, itulah saudara yang sesungguhnya. Apa itu, Bapak dan Ibu sekalian? Itulah amal saleh kita. Itulah sembahyang 5 waktu kita. Itulah baca Quran yang senantiasa kita baca setiap hari. Itulah haji yang kita tunaikan. Itulah umrah yang kita tunaikan. Itulah sedekah yang kita keluarkan. Itulah silaturahmi yang kita senantiasa buat. Itulah ziarah yang senantiasa kita buat. Menjaga hubungan dengan tetangga, berbakti kepada suami, berbakti kepada istri, jujur, mencari rezeki yang halal, mencari makanan-makanan sumber penghasilan yang halal. Itu semua yang akan menemani kita nanti sampai ke alam kubur. Bukan hanya sampai di kubur, kata Rasul, sampai kita nanti di padang mahsyar, di yaumil kiamah, ketika nanti kita dihisab. Semua amal-amal saleh, amal jariyah kita senantiasa menemani kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Inilah nanti semua mulut tidak mampu berbicara. Siapa yang berbicara? Sembahyang 5 waktu tak akan datang. Masjid akan datang bersaksi. Sedekah kita akan datang bersaksi. Baca Quran kita akan datang berbicara. Ini semua nanti yang menolong kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat, seterusnya kehidupan yang begitu panjang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk senantiasa bersama-sama mempersiapkan kehidupan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa mampu kita untuk menghitungnya. Allah tidak menuntut nikmat itu harus kita bayar. Karena walaupun kita mau bayar, la tuhsyuha, tidak akan mampu kita untuk membayar nikmat Allah. Maka berulang-ulang Allah ingatkan kepada kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, berusaha mencari kehidupan di dunia, senantiasa mengumpulkan duit untuk investasi, mengumpulkan harta, silahkan, tetapi berhati-hati, kata Allah. Kenapa berhati-hati? Hatta zurtumul makabir, karena ujung-ujung daripada semuanya adalah kubur. Dan ternyata ketika nanti dikubur, satu-satunya harta yang kita bawa di dunia ini ialah kain kafan yang berwarna putih tanpa jahit. Kain kafan itu juga harganya murah. Mungkin di dunia kain belacu itu tidak mau kita pakai.
karena panas. Karena memang kata Nabi, kain kafan jangan mahal-mahal. Boleh dirapikan, dibaguskan kain kafan, jangan mahal-mahal. Karena nanti dia rusak, kata Nabi. Tidak ada gunanya kain kafan itu mahal. Itulah harta yang kita bawa di dunia. Jadi bapak ibu punya gaji 10 juta satu bulan. Punya gaji 1 juta satu bulan. Intinya untuk beli kain kafan pada hakikat. Untuk beli kain kafan yang tidak berjahit itu harta kita. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini, insya Allah Allah masih memberikan umur yang panjang, waktu yang luang, kesehatan jasmani, sehingga kita berniat berazam senantiasa beramal saleh dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal di akhirat. Sebagaimana doa kita mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia kita punya tabungan, di akhirat juga kita harus punya tabungan double. Kenapa? Di akhirat ini ada dua yang kita minta. Kebaikan akhirat berarti surga, kemudian terhindar dari azab neraka. Sebenarnya mau seimbang tidak bisa. Karena di dunia kita minta kebaikan saja. Di akhirat itu ada dua, surga atau neraka. Tapi biarlah sambil kita hidup di dunia, menjalani kehidupan, jangan lupa senantiasa beramal saleh. Itu yang paling penting. Dan insya Allah almarhum ini sudah malam kedua. Malam kedua almarhum di alam barzakh. Dan alhamdulillah semua doa-doa yang kita kirimkan lewat tahlil, lewat tahmid, lewat salawat, kita niatkan semua pahala mengalir kepada beliau. Demikian juga apa-apa yang kita sempat cicipi, kita makan, kita ada skala kadarnya snack dengan air ini, keluarga sudah niatkan untuk sedekah untuk almarhum. Begitu petunjuk agama. Jadi kalau ada bilang haram makan di tempat takziah, di tempat tahlil, bukan makannya sebenarnya. Yang diharamkan secara hukum adalah apabila keluarga bersusah payah, merepotkan diri sampai berutang, membeli makanan dan minuman untuk dimakankan kepada orang yang datang, itu hukumnya haram. Tidak boleh berutang. Dan alhamdulillah biasanya kita di Palu, di Sulawesi, saling membantu untuk itu. Kemudian bersama-sama kita niatkan sedekah untuk almarhum, karena biasanya orang yang meninggal itu kebaikannya banyak. Dan agama memerintahkan kita kalau orang banyak kebaikannya, selain disebut-sebut kebaikannya, dibalas kebaikannya. Begitu Nabi. Kalau Nabi dikasih satu, Nabi balas dua. Nah ini yang kita praktekkan menjadi budaya kita di Sulawesi. Mudah-mudahan semua kedatangan kita ini kita niatkan semua pahalanya untuk almarhum. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kepada keluarga yang berduka, jangan bosan-bosan sabar. Jangan bosan-bosan sabar ibu, anak-anaknya. Karena apa? Ini sebenarnya kalau orang-orang dulu kalau datang sakitnya, datang musibah dia bersyukur. Secara syariat kita diperintahkan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza asabatum musibah. Betul. Dari Allah akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kita harus ikhlas. Tetapi secara hakikat musibah yang datang kepada diri kita itu adalah tamu yang sangat berharga. Tamu yang sangat berharga. Kenapa tamu yang sangat berharga? Karena dengan adanya musibah banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang ditimpa musibah. Bukan hanya pengampunan, bukan hanya istana di surga, bukan hanya pahala kirat yang begitu besar, tetapi rahmat, perlindungan, kasih sayang Allah bercurah-curah untuk orang yang mendapatkan musibah. Sehingga kalau orang-orang yang paham, setiap dapat musibah dia ucapkan alhamdulillah, berarti Allah masih mengingat saya. Kalau sudah tidak sakit 1 bulan, kalau orang-orang saleh terdahulu, dia gelisah, jangan-jangan Allah sudah tidak sayang sama saya. Karena tidak pernah ditegur, tidak pernah dikasih musibah. Jangan-jangan Allah sudah abaikan saya. Karena sifat manusiawi kalau benci orang, dia sudah tidak tegur orang. Ini yang dia takut. Berarti kalau ada musibah dari Allah,
berarti Allah masih menginginkan kita derajat yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihu wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma ghafir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami datang ke tempat saudara kami yang Engkau titipkan musibah, agar Engkau angkat derajat keluarga mereka ya Allah. Engkau berikan ganjaran yang besar untuk keluarga mereka ya Allah. Engkau berikanlah kedukaan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Engkau ampunilah segala kesalahan, dosa, keilafan almarhum ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, ya Zul Jalali wal Ikram, luaskanlah kubur almarhum ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Terangilah kuburnya almarhum ya Allah. Jadikanlah baca Quran dan sedekahnya sebagai penerang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, jadikanlah kubur almarhum ya Allah sebagai taman surgamu ya Allah. Ditemani dengan salat 5 waktu almarhum ya Allah. Seluruh ibadah-ibadah almarhum ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, ya Zul Jalali wal Ikram, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan yang suci ya Allah. Ya Allah, terimalah segala doa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad nabil ummi. Subhana rabbika rabbil izzah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma musta'an wal mustaka. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.